wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fatunami dari kelas pariwisata C dengan nomor induk mahasiswa 2450 30 80 80 1111 118. Jadi saya di sini dari kelompok 5 ingin membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada pertanyaan, bagaimana organisasi dapat menyeimbangkan kepentingan berbagai jenis stakeholder, internal dan eksternal untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai jenis stakeholder, entah itu internal maupun eksternal, dalam organisasi beberapa langkah yang dapat diambil antara lain yaitu ada identifikasi stakeholder. Jadi yang pertama ada identifikasi stakeholder, yaitu organisasi perlu mengidentifikasi semua stakeholder yang terlibat, baik internal yang berupa karyawan dan manajemen maupun eksternal yang berupa pelanggan, pemasok, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, selanjutnya yang kedua ada pemetaan kepentingan. Yaitu setelah stakeholder berhasil diidentifikasi, pemetaan kepentingan harus dilakukan. Langkah ini melibatkan analisis kebutuhan dan harapan, yaitu mengumpulkan data melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok untuk mengetahui apa saja yang diinginkan dan diharapkan oleh masing-masing stakeholder. Nah, lalu yang kedua ada kategorisasi, yaitu mengelompokkan kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap organisasi. Misalnya, kepentingan karyawan dalam aspek kesejahteraan dan pengembangan karir, sementara pelanggan mungkin lebih fokus pada kualitas produk dan juga layanan yang ada. Nah, yang ketiga ada komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi kan merupakan kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang mungkin dapat diterapkan untuk menjaga untuk bisa mendapatkan komunikasi yang efektif tersebut. Jadi yang pertama ada menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat rutin, buletin, dan platform digital untuk mendengarkan kritik maupun masukan gitu. Jadi yang kedua ada transparansi, yaitu mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan untuk menyampaikan informasi penting secara terbuka. Yang keempat ada kolaborasi dan partisipasi, yaitu mendorong kolaborasi dengan stakeholder akan meningkatkan rasa kepemilikan dan juga dukungan. Nah, yang pertama yaitu ada melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan cara mengundang perwakilan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk isu-isu yang berdampak langsung kepada mereka. Nah, lalu yang kedua ada forum diskusi, yaitu membentuk forum atau komite yang terdiri dari perwakilan berbagai stakeholder untuk mendiskusikan isu-isu penting secara bersama. Lalu yang kelima ada negosiasi dan juga kompromi. Nah, dalam situasi di mana kepentingan stakeholder saling bertentangan, begitu pentingnya kita untuk bisa mencari jalan tengah gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah dengan cara mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, yaitu dengan cara melakukan negosiasi untuk ya seperti yang saya katakan tadi, untuk menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi tidak akan menimbulkan pergesekan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Lalu yang kedua ada penciptaan kesepakatan yang adil, yaitu membangun kesepakatan yang adil dan berkelanjutan melalui dialog dan pertukaran informasi. Lalu yang keenam ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu organisasi itu perlu secara berkala mengevaluasi dampak dari keputusan yang mereka ambil. Nah, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan itu dengan cara melakukan umpan balik secara berkala. Apa sih umpan balik secara berkala dan bagaimana cara merealisasikannya? Yaitu dengan cara mengumpulkan umpan balik dari stakeholder untuk menilai kepuasan dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan gitu. Nah, yang kedua yaitu ada penyesuaian kebijakan, yaitu di mana kita bersedia untuk menyesuaikan kebijakan dan juga praktik berdasarkan evaluasi dan masukan
dari berbagai stakeholder yang ada. Lalu yang ketujuh ada kepatuhan dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kepatuhan dan tanggung jawab sosial yaitu memastikan bahwa keputusan organisasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Nah, seperti contoh, yang pertama yaitu ada prinsip tanggung jawab sosial, yaitu menerapkan praktik bisnis yang etis dan juga berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu memastikan bahwa semua pihak memenuhi regulasi dan standar yang berlaku. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari yang bisa saya jelaskan yaitu dengan pendekatan sistematis, inklusif, dan berfokus pada dialog, organisasi itu bisa lebih efektif menyeimbangkan kepentingan berbagai stakeholder yang ada. Nah, hal ini tidak hanya membantu mencapai tujuan bersama, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu, untuk pertanyaan kedua, ada seberapa besar sih pengaruh kekuatan dan kekuasaan dari setiap stakeholder dalam mempengaruhi kebijakan organisasi? Nah, jadi pengaruh kekuatan dan kekuasaan setiap stakeholder dalam mempengaruhi kebijakan organisasi itu bervariasi ya, dan juga itu tuh tergantung pada sejumlah faktor yang ada. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengaruh stakeholder yaitu ada kekuatan sumber daya. Nah, kekuatan sumber daya itu yang dimaksud dengan kekuatan sumber daya itu stakeholder dengan sumber daya yang lebih besar seperti finansial, teknologi, atau informasi cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar. Misalnya, pemegang saham yang mayoritas memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebijakan perusahaan karena mereka memiliki kendali atas keputusan investasi mereka itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada urgensi, yaitu di mana stakeholder dengan kepentingan yang mendesak atau kritis bagi keberlangsungan organisasi memiliki pengaruh yang lebih besar. Misalnya, pelanggan yang sangat penting bagi pendapatan perusahaan dapat um, memaksa atau meminta perusahaan lebih cepat untuk mengubah kebijakannya. Setelah itu ada kekuatan koalisi, yaitu stakeholder yang mampu membangun koalisi dengan stakeholder lain dapat meningkatkan pengaruhnya secara dengan cukup signifikan. Nah, misalnya nih, serikat pekerja yang bersatu dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam negosiasi perjanjian kerja. Lalu selanjutnya ada ketergantungan organisasi, yaitu seberapa besar sih organisasi bergantung pada stakeholder juga memengaruhi tingkat pengaruhnya. Nah, misalnya jika organisasi sangat bergantung pada pemasok tertentu, maka pemasok tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam negosiasi harga pasar gitu. Lalu yang terakhir ada legitimasi, yaitu stakeholder yang dianggap memiliki legitimasi atau kewenangan yang sah dalam pengambilan keputusan juga memiliki pengaruh yang lebih besar. Misalnya, pemerintah memiliki legitimasi dalam mengatur berbagai aspek bisnis, contohnya itu. Lalu contoh pengaruh stakeholder yaitu ada pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, bagaimana sih cara untuk menyikapi pengaruh stakeholder itu sendiri? Nah, jadi organisasi yang efektif tuh harus bisa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengelola hubungan dengan stakeholder. Nah, berbagai strategi yang dapat dilakukan meliputi pemetaan stakeholder, komunikasi yang efektif, kolaborasi, manajemen, dan juga yang terakhir ada manajemen konflik. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu pengaruh stakeholder dalam memengaruhi kebijakan organisasi itu bersifat dinamis dan juga kompleks. Jadi, organisasi yang berhasil adalah organisasi yang mampu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan sesama stakeholder yang ada. Nah, dengan memahami kekuatan dan kepentingan masing-masing stakeholder, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan juga dapat mencapai tujuan jangka panjangnya.
Oke, lalu pertanyaan terakhir yang akan saya bahas yaitu ada pertanyaan di mana setiap stakeholder memiliki kepentingannya masing-masing. Jika ada konflik antar kepentingan stakeholder, apa saja sih risiko yang mungkin timbul dan bagaimana cara organisasi mengatasi em, konflik-konflik yang ada? Nah, jadi di sini resiko yang mungkin timbul akibat konflik kepentingan antar stakeholder yaitu konflik kepentingan antar stakeholder dapat memicu berbagai resiko yang dapat mengancam keberlangsungan dan keberhasilan organisasi. Nah, beberapa risiko umum yang mungkin timbul antara lain itu ada terhambatnya pengambilan keputusan. Nah, jadi konflik kepentingan dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif karena setiap stakeholder itu berusaha untuk mendorong atau kayak mengedepankan kepentingannya masing-masing seperti itu. Jadi tidak apa ya, tidak adanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak itu yang menyebabkan konflik tersebut terjadi seperti itu. Jadi, terus yang kedua ada penurunan produktivitas yaitu konflik yang berkepanjangan dapat menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis dan juga itu tuh dapat menurunkan motivasi karyawan dan pada akhirnya berdampak juga pada penurunan produktivitas karyawan tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada Lalu selanjutnya ada kerusakan reputasi. Nah, konflik yang terbuka ke publik dapat merusak reputasi organisasi dan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari stakeholder lainnya gitu. Jadi kayak kerusakan reputasi itu sendiri tuh kayak dapat eh, apa ya, merusak pandangan para stakeholder kepada organisasi yang kita miliki gitu. Jadi kayak kurangnya kepercayaan stakeholder juga mengakibatkan penurunan pada organisasi yang kita naungi atau yang sedang kita jalankan seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada ketidakstabilan keuangan. Nah, konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan, terutama jika melibatkan investor atau kreditor. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, meliputi tentang kerusakan reputasi. Nah, kerusakan reputasi itu dapat eh, berkelanjutan seperti itu kayak konfliknya tuh dapat berkelanjutan kepada ketidakstabilan keuangan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada kegagalan proyek, yaitu konflik yang terjadi dalam proyek tertentu dapat menyebabkan proyek tersebut gagal atau tertunda seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi konflik kepentingan antar stakeholder? Nah, jadi di sini ada beberapa cara untuk mengatasi konflik kepentingan antar stakeholder. Jadi yang pertama ada identifikasi stakeholder. Nah, yaitu dengan cara langkah pertama adalah mengidentifikasi semua stakeholder yang terlibat dan juga memahami kepentingan mereka masing-masing. Nah, lalu yang kedua ada komunikasi yang efektif, yaitu membangun komunikasi yang terbuka, jujur dengan semua stakeholder, saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik itu tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada negosiasi. Jika konflik kayak tidak kunjung usai dan tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi, negosiasi merupakan cara yang tepat mungkin untuk mencari solusi, yaitu dengan cara mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya ada arbitrase, yaitu jika negosiasi tidak berhasil, maka arbitrase dapat menjadi opsi terakhir. Dalam arbitrase, keputusan akhir akan diambil oleh pihak ketiga yang independen. Nah, selanjutnya itu ada cara yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kita tuh harus dapat mengingatkan kepada semua stakeholder yang ada bahwa tujuan akhir adalah merupakan keberhasilan organisasi itu tersebut. Dengan cara mengutamakan kepentingan bersama, konflik itu dapat diminimalisir atau dapat dikurangi gitu. Nah, lalu yang terakhir ada evaluasi secara berkala,
yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah strategi eh, yang diterapkan itu telah efektif dalam mengatasi konflik itu tadi atau tidak gitu. Jika tetap eh, tidak berhasil gitu dalam mengatasi konflik-konflik yang ada, maka kayak kita tuh perlu menyatukan kedua belah pihak untuk mendengarkan satu persatu aspirasi ataupun pendapat dari kedua belah pihak itu tersebut. Nah, saya di sini ada contoh kasus dari cara menangani konflik itu tadi ya. Misalnya nih, dalam sebuah perusahaan manufaktur terdapat konflik antara manajemen yang ingin meningkatkan produksi dengan mengurangi jumlah karyawan. Sementara serikat pekerja menentang rencana tersebut karena akan berdampak pada kesejahteraan anggota. Nah, untuk mengatasi konflik ini, perusahaan tuh dapat melibatkan serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dengan cara menawarkan program pelatihan bagi karyawan yang terkena dampak atau mencari solusi alternatif seperti peningkatan efisiensi kerja tanpa mengurangi jumlah karyawan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu konflik kepentingan antar stakeholder adalah atau merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berdampak negatif pada organisasi. Justru dapat uh, merubuhkan organisasi yang telah kita bangun itu tadi. Nah, dengan menerapkan strategi yang tepat, maka organisasi dapat mengatasi konflik dan juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.